Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan Momo Kostaman. Alhamdulillah di samping saya ini ada seorang tokoh advokat juga, bahkan dia seorang juga ahli pidana dan aktivis juga. Nah, tidak asing lagi, sama dengan namanya dengan saya, M. Saya juga M, tapi ini Muhammad Taufik. Aduh, selamat sore nih. Selamat sore. Ya. Terkait dengan persoalan sekarang kan masalah ijazah, terus masalah tertariknya masalah Gibran nih. Ini lagi disorot publik. Bagaimana nih tanggapan seorang Gibran ini menurut Pak Taufik ini? Ya, memang dari awal pencalonan Gibran ini kan sangat dipaksakan ya. Dipaksakan dari sisi umur, dipaksakan dari sisi kesempatan. Kenapa? Kita lihat misalkan dia belum berumur 40 ya, kemudian direkayasa sedemikian rupa sehingga turun putusan Mahkamah Konstitusi nomor 090/PUK 12/2020 yang pada akhirnya memperbolehkan dia dengan penambahan frasa bisa menjabat, bisa mencalonkan sepanjang pernah menjadi pejabat di daerah. Nah, itu kan bukan hukum itu namanya. Kalau hukum bisa dibuat frasa seperti itu kayaknya sebuah catatan ya. Lalu kalau kita lihat proses pencalonannya, kebetulan tadi kami ketemu dengan mantan ketua DPC PDI Surakarta, mantan wali kota ya, ketua DPC PDI Surakarta yang juga mantan wali kota, Pak Efek Rudi Hadiatmo, yang mengatakan bahwa jelas DPC PDI itu tidak mencalonkan Gibran, tapi rekomendasinya diturunkan dari Jawa Tengah, dari DPD, dari Bambang Pacul ya. Pada akhirnya dengan cara-cara itu jadilah dia calon. Nah, melihat dengan dua persyaratan yang dilanggar itu menunjukkan kepada kita bahwa Gibran ini memang sesuatu yang keberadaannya itu sangat dipaksakan. Dari sisi ilmu, dari sisi usia. Belum lagi dari sisi pendidikan. Nah, artinya apa? Sangat berbahaya seorang pemimpin, seorang kepala negara, dalam hal ini wakil presiden, wakil kepala negara, tetapi cara bersikap, ya pidatonya dia yang katanya mengunjungi SD di Salatiga, kok tiba-tiba sampai alat kontrasepsi, sampai nggak nyambung lah. Jadi ini jadi pertanyaan, ini negara dengan penduduk 285 juta. Yang lulusan master luar negeri banyak, yang lulusan S3 luar negeri juga berjibun. Profesor juga ada. Kenapa mencalonkan orang dan menempatkan dia seperti itu? Dan menjadi lebih payah lagi ketika Presiden ke-8 Prabowo Subianto yang seharusnya mengambil alih, ternyata dia juga arus, dan kemungkinan besar apa yang dibilang oleh beberapa pengamat politik seperti Said Didu ya, kemudian Edi Mulyadi, dan juga mantan wartawan Tempo Bang Gigin itu ya, itu jadi masalah yang serius kalau nanti Prabowo ini tiba-tiba mangkat di tengah jalan dan presidennya Gibran, tentu menjadi problem bangsa ini, karena satu, dia mengangkangi konstitusi, usianya pun nabrak, kecerdasannya juga sangat dipertanyakan, dan ini yang menjadi problem hukum. Anda harus tahu kenapa Roy Suryo Resmondantiva ditetapkan tersangka dan dicekal. Salah satunya karena hasil risetnya ke Singapura yang disebut-sebut pernah kuliah di UTC, padahal tidak ya. Padahal itu hanya semacam pra persiapan. Semua mahasiswa asing kalau ingin kuliah pra persiapan dulu baru daftar, dan dia di situ. Tapi di surat keterangannya itu dinyatakan seolah telah lulus. Nah, itulah kontroversi, dan kontroversi itulah yang harus diselesaikan, jangan ditutup-tutupi. Karenanya menurut hemat saya kita harus mendukung upaya-upaya bagaimana secara konstitusi Gibran ini memang tidak layak. Satu, dari pendidikan, dia ternyata memang tidak punya
ijazah SMA, ya tidak ada satupun di sekolah ini, bahkan Kepala Sin Yosef itu mengatakan, Santo Yosef di Surakarta mengatakan, kita tidak pernah ada bukti dia daftar, apalagi lulus, apalagi menerbitkan ijazah. Nah, kalau tiba-tiba dia mengaku sekolah di Singapura, kemudian di Australia, jelas tidak mungkin, karena yang dimiliki dia hanya surat keterangan setara ijazah. Dan kita dapatkan tadi dari Pak Efek Hadi Rudiatmo, Ketua DPC PDI Surakarta, yang dimana partai itu dulu dipaksa mencalonkan, itu juga tidak punya dokumen yang menunjukkan kalau dia pernah sekolah SMA di Surakarta, ya. Nah, senyampang dengan itu mesti diperiksa ulang begitu. Iya. Terus solusinya untuk kedepannya bagaimana nih? Ya, banyak masyarakat tanya ya bagaimana tentang Gibran. Mereka menginginkan Gibran itu turun, kemudian daftarkan perkara kepada Mahkamah Konstitusi. Bukan begitu mekanismenya. Mekanismenya lewat partai-partai. Nanti partai-partai itu menggunakan hak interpelasi, meminta pertanggungjawaban, dan ternyata suaranya 50% lebih dari satu itu setuju, ya barulah nanti upaya pemakzulan. Pemakzulan itu hanya bisa terjadi ketika DPR-nya itu kompak, mendapatkan suara 51% lebih satu, kemudian didaftarkan ke mana itu Mahkamah Konstitusi. Yang mendaftarkan adalah DPR. Setelah DPR baru nanti dicopot oleh MPR. Memang panjang berliku, jadi masyarakat mesti tahu. Karenanya saya berharap ketika ada gugatan-gugatan seperti di Solo, di Jakarta, masyarakat itu berbondong-bondong lah datang, begitu ya. Harus ada dukungan. Dan terakhir, jangan berputus asa ya, karena berputus asa itu menjauhkan kita dari rahmat Allah. Hanya orang yang berputus asa lah yang tidak akan dapat rahmat Allah. Karenanya seperti kami mengajukan gugatan citizen lawsuit, kemudian di Jakarta ada gugatan tentang ijazah Gibran. Nah, menurut saya harus dimulai lagi, digabungkan. Kebetulan kami memiliki data baru yang antara tahun kelulusan dan surat keterangan dia menempuh SMA itu nggak nyambung. Jadi surat keterangan menempuh SMA itu lulusnya 2007, tahu-tahu 2006 dia udah lulus. Surat keterangannya 2004-2007, berarti 3 tahun, tapi 2006 surat keterangannya dari Mendikbud itu 2006 dia dinyatakan lulus SMA. Terus di mana? Berarti kan malah nggak nyampe 3 tahun kan begitu. Betul. Jadi dari fakta-fakta itu pesan saya, jadilah masyarakat itu yang cerdas. Jadilah masyarakat itu yang jujur, jadilah masyarakat itu yang pemberani. Pemberani itu bagian terakhir. Alhamdulillah. Begitu. Alhamdulillah sudah berakhir. Nanti kita berlanjut di season berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Pak Muhammad Taufik. Semoga apa yang dilakukan kedepannya bisa sukses. Amin. Dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.